of the World Wrestling Federation. Wow. Hey. Man. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di sini ya. Dan di video kali ini gue mau ngebahas satu tokoh publik yang super terkenal ya, yang udah berhasil ngebangun kerajaan SmackDown alias World Wrestling Entertainment kalau sekarang, dulu World Wrestling Federation WWF ya, yang udah berhasil banget selama berdekade-dekade dan udah jadi ladang duit yang tidak berseri lagi. Yang kalau Uus bikinnya kebanting ya. Oh, saya yang bikin. Ada Uus bikin ini, gue mah salut, gue respect gue sama Om Uus ya, bikin kebanting ya. Dan intinya yang mau gue bahas kali ini, orangnya tuh berjasa sekali atas kesuksesan ini acara gulat, yang bukan lain adalah tentunya ya kakek-kakek tua bangka yang kalau di beberapa game Smackdown itu lu mesti nyelesain story dan segala macam untuk dapetin dia. Itu adalah Vince McMahon. Jadi akhir-akhir ini ya, berita internasional itu lagi rame banget sama kabarnya si McMahon yang namanya dihapusin sepenuhnya sama WWE. Bahkan untuk di game yang terbaru udah gak ada keluarga McMahon ya. Karena laporan kepolisian yang dikenain ke ini orang. Jadi ini orang itu diduga melakukan pelecehan dan berjual belian jasa yang lu tau lah jasa apa kan kalau om-om ya. Yang makanya ini orang akhirnya mundur dari bangku bosnya di TKO ya, alias parent company atas mergernya UFC dan juga WWE. Jadi kan udah gabung gitu ya. Jadi lu kebayang lah, ini perusahaan duitnya sebanyak apa sampai akhirnya memutuskan untuk nge-cut si Vince McMahon. Jadi gimana kasusnya ini orang yang katanya boker di tempat yang tidak seharusnya? Kita langsung mulai aja setelah intro and let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kita ngomongin Vince McMahon, orang super kaya yang bener-bener gak ada obat ya kalau ngomongin kekayaannya. Yang net worth-nya dia aja itu udah lebih kaya dari Donald Trump di sekitar 2,8 miliar US dollar. Atau kalau kita konversiin ke kurs sekarang ke rupiah, duitnya itu kurang lebih ada di angka 44 fucking triliun rupiah guys. Lebih kaya dari Prabowo ya. Dan 44 triliun Jack, bayangin lu bisa beli 4,5 miliar porsi bakso dibagi ke seluruh warga di bumi ya. Nah, tapi siapa sebenarnya ini orang? Oke, kalau buat lu yang nggak tahu, Vince McMahon ini adalah pebisnis asal Amerika Serikat yang lahir di tanggal 24 Agustus 1945, 1 minggu aja setelah kita merdeka. Jadi di awal karirnya si McMahon itu mulai jadi komentator WWE yang dulunya itu namanya World Wide Wrestling Federation atau WWF. Nah, dia itu cukup rutin jadi komentatornya WWF di tahun 70-an sebelum akhirnya dia beli itu perusahaan WWF yang ternyata punya bapaknya sendiri, yaitu adalah Vincent J. McMahon. Dan dari 1982 dan seterusnya, lu tau lah ya kalau WWE ini bisnis yang super sukses banget, yang bahkan WWE ini juga bisa dibilang jadi satu-satunya dan udah ngemonopoli pasar wrestling entertainment di bumi sampai sekarang. Bener-bener monster lah ini bisnis kayak never die gitu fansnya. Kalaupun ada tandingan-tandingannya kayak TNA, WCW gitu kan, ya biasa aja lah pergerakannya. AEW gitu yang sekarang kan. Nah, tapi pertanyaan itu kan kenapa si McMahon yang udah sesukses dan punya duit sampai sebanyak itu bisa resign dari perusahaannya yang udah jadi acara gulat paling laku sebumi. Oke, gue coba track back dulu ke tahun 2022. Tahun dimana si McMahon ini mundur dari kursi bos untuk pertama kalinya setelah 40 tahun jadi raja di WWE. Jadi resign yang beberapa minggu ke belakang itu bukan yang pertama kalinya ya. Tapi udah kedua kali karena memang sebelumnya dia udah pernah mundur juga dari kursi bosnya atau chairman. Jadi di 2022 itu sempat ada goncangan di dalam board C-levelnya WWE. Karena anaknya si Stephanie McMahon itu keluar dari jabatan dia sebagai Chief Brand Officer. Yang dari beberapa sumber itu katanya si Stephanie ini dikeluarin sama bapaknya sendiri karena tidak perform. Walaupun si Stephanie-nya sendiri bilang kalau dia itu mau fokus dulu sama keluarganya. Jadi sedikit informasi juga, si Stephanie ini anaknya Vince McMahon dan dia itu nikah sama Triple H ya guys ya. Siapa tahu ada yang kurang familiar sama nama Stephanie McMahon kan ceritanya intinya istrinya Triple H. Nah,
Setelah terjadinya pergantian personil di bangku si level WWE di tanggal 15 Juni 2022 itu ada berita yang cukup bikin dunia wrestling itu bergejolak. Jadi beritanya ini dikeluarin Wall Street Journal yang isinya itu ngasih tahu kalau si Vince McMahon ini diduga sempat selingkuh sama mantan karyawannya yang sempat kerja di bawah si McMahon sebagai tim legalnya di tahun 2019. Dari hubungan ini kabarnya si McMahon itu ngebayar si cewek ini senilai $3 juta buat uang tutup mulut. Yang dimana hubungan mereka itu juga ada dalam kerahasiaan alias pakai NDA atau non-disclosure agreement, jadi surat menyurat. Dan di titik ini yang terlibat kasus ini juga bukan cuma si McMahon, tapi ada satu eksekutif WWE lain yang ikutan disebut yaitu si John Laurinaitis, kepala dari talent relationsnya WWE. Walaupun ya ini baru sebatas jadi laporan media doang. Walaupun di laporannya juga ada isi dari email yang dikirim si korban anonim yang bilang kalau si McMahon ini ngasih si X ke John Laurinaitis begitu aja. Yang intinya si korban ini disebar lah kemana-mana buat diperlakukan secara tidak senonoh. X ini kan ceritanya orang gitu ya. Tapi ya respon dari pengacaranya si McMahon juga bilang kalau si McMahon itu nggak pernah ngasih duit ke mantan pegawainya. Dan lu mau tahu siapa pengacaranya? Ya jelas jawabannya itu adalah Jerry S. McDevitt. Pengacara legendnya WWE yang udah jadi pengacara mereka sejak lama. Yang salah satu kasus terbesarnya dia juga ada waktu si McDevitt ini ngebela WWE di tahun 1990-an. Waktu WWE itu dituduh ngelakuin distribusi steroid ke para atlet wrestling mereka. Tapi balik lagi ke si McMahon, yang cukup bikin kaget adalah dia ini mundur dari kursi chairman WWE cuma 2 hari sejak berita si Wall Street Journal itu naik ke publik. Buat diinvestigasi langsung sama internal perusahaannya soal isu yang beredar soal si McMahon dan si John Laurinaitis ini. Makanya si Stephanie yang tadinya udah mundur dari jabatannya malah naik dari CEO itu sekaligus chairwoman di WWE. Sedangkan si Vince McMahon itu cuma jadi head kreatifnya WWE doang sambil investigasi internalnya terus berlangsung. Terus gak berhenti sampai di situ doang. Di tanggal 8 Julinya, si McMahon juga jadi sorotan lagi setelah Wall Street Journal itu ngerilis artikel kedua yang lebih bombastis lagi. Kenapa lebih bombastis? Karena di berita kali ini kita jadi tahu kalau si McMahon itu ternyata gak cuma ngelakuin satu tindakan begituannya dia itu ke satu cewek. Tapi ternyata dia udah ngeluarin total $12 juta selama 16 tahun buat nutup mulut 4 perempuan yang pernah kerja di WWE. Jadi kan $3 juta itu kayak yang tadi gue udah jelasin barusan ya. Udah gitu di 2018 itu dia ngeluarin $7,5 juta buat mantan atlet wrestling yang didugaannya itu perempuan ini dipaksa buat ngelakuin oral ya. Oral ke situ lah intinya. Dan kabarnya setelah dia nolak paksaannya si McMahon, ini perempuan akhirnya diturun pangkatkan dan akhirnya kontraknya juga gak diperpanjang di tahun 2005. Yang lu juga bisa cari sendiri lah kalau mau tahu rumor-rumornya tuh sebenarnya siapa wrestler ini. Terus selain itu si McMahon juga kabarnya pernah ngasih foto-foto joroknya dia tanpa diminta. Dan si perempuan ini akhirnya ngelarin perkara ini dengan dikasih uang tutup mulut sebesar $1 juta dan juga kontrak NDA yang ditandatanganin untuk menutup kasus tersebut. Dan selain itu juga masih ada satu kontrak lagi yang dibuat di tahun 2006 yang korbannya itu dugaannya manajernya si McMahon yang udah kerja lebih dari 10 tahun di masa itu. Nah, tapi public relation dari WWE itu harus tetap jalan dong dengan semua berita yang ada di publik. Makanya di tanggal 22 Julinya WWE ngeluarin video Titus O'Neil yang ngasih speech soal diri dia yang jadi brand ambassador WWE Global. Jadi di videonya itu dia ngejelasin gimana WWE itu ngasih safe haven alias tempat aman buat orang-orang mau dari ras apapun, warga negara apapun, dan dari kelompok ekonomi manapun. Tapi ya statement dia juga bisa dibilang cukup kentara kalau ini cuma PR movement doang dari WWE. Karena kalau videonya itu dikeluarin di tanggal 22 Juli pagi, di sorenya itu si McMahon ngasih deklarasi ke publik kalau dia itu udah pensiun dari WWE karena usianya juga udah mau 77 tahun. Dan akhirnya tahtanya dia itu sepenuhnya didelegasikan ke anaknya yaitu adalah si Stephanie dan juga co-CEO baru yang punya nama Nick Khan. Tapi cuma sekitar 1 bulan setelah PR movement mereka itu dilakukan, di tanggal 9 Agustus WWE itu ngelaporin kalau si McMahon itu sempat ngelakuin 2 kali pembayaran sebesar $5 juta tanpa ada laporan keuangannya. Dan 8 hari kemudian, Wall Street Journal itu ngeluarin lagi artikel soal konfirmasi kalau uang yang dikeluarkan si McMahon dari perusahaannya itu memang betulan ada. Dan di sana itu dia ngeluarin duit segitu buat Donald Trump Foundation. Yang tujuannya itu buat fee-nya si Trump yang datang ke WrestleMania 2007 dan juga Raw 2009. Yang dimana ini aneh banget kan ya, kenapa ini perusahaan malah ngebayarin kerja sama bisnis ke foundation yang tujuannya adalah sebenarnya buat charity.
Walaupun sebenarnya nggak aneh juga ya, karena ini foundation juga ditutup karena terbukti melanggar hukum kan ya. Ya foundation kayak gini kan biasa terkenal dengan pencucian uang dari figur-figurnya kan gitu ya. Dan masalahnya si McMahon juga nggak berhenti sampai di situ doang sebenarnya masalahnya dia ini. Karena sembari WWE ngelakuin penyelidikan internal terhadap si McMahon, di bulan Novembernya ini orang tuh dikasih surat cinta lagi dari terduga korban lama yang udah sempat ngaku ke publik kalau dia ini korbannya dari si McMahon. Jadi si McMahon ini diminta pertanggungjawaban dari Rita Chatterton, mantan wasit WWF di tahun 80-an yang ngaku sempat dibegituin tuh sama si McMahon di dalam limosin di tahun 86. Dan si Rita Chatterton ini minta uang ganti rugi sebesar 11,75 juta dolar. Dan gak cuma itu aja, di bulan November 2022 juga ada email terpisah ke pengacara si McMahon yang dikirim dari pengacara seorang manajer spa di resort California. Dan intinya di email itu si pengacara manajer spa-nya bilang kalau si McMahon itu juga pernah ngelakuin pelecehan ke kliennya di tahun 2011. Jadi sempat di titik ini benar-benar terus-terusan tuh laporan dan juga serangannya ke McMahon. Dan jadi masuk akal juga kenapa ini orang akhirnya resign walaupun udah menjabat 40 tahun jadi bos di WWE. Tapi walaupun ini orang udah drama-drama keluar dan ngelakuin ini itu buat ngebenerin namanya, si McMahon ini bisa jadi pegawai lagi setelah ada drama internal WWE yang ngasih dia advantage lah. Yang singkat ceritanya ini orang kan punya saham gede banget di WWE ya, sekitar 36%. Dan dengan saham segede gitu dia jadi punya hak suara 10 kali lebih banyak dibandingkan board member dan pemegang saham lain. Jadi ya mau gak mau ini orang masuk lagi dengan ngedepak 3 orang dari posisi direktur. Yang intinya ini orang milih buat masuk lagi dan ya dia bisa masuk lagi karena power dia di perusahaan itu udah terlalu gede. Anggapannya dia kayak own the company lah. Dan oh iya, di titik ini si McMahon sama mantan wasitnya yang jadi korban pelecehan dia juga udah setuju buat dapetin ganti rugi walaupun nilainya katanya tidak 11,75 juta dolar. Makanya gak heran juga kalau ini orang dikasih julukan a larger than life figure. Karena ini orang secara etika kerja sih emang beneran jarang tidur, jarang liburan. Dan emang terus-terusan ngeluarin full power gitu buat perusahaannya dia WWE ya. Sampai-sampai banyak yang bilang kalau fansnya lebih cepat ngelihat ini orang mati karena kerjaan dibandingkan ngelihat ini orang pensiun sebenarnya. Dan ya bisa jadi juga kan karena sampai sekarang pun ini orang kagak pensiun-pensiun dia itu kan masih ada di WWE. Sekalinya pensiun juga gimmick doang buat PR ya. Dan kalaupun sekarang beneran cabut ya karena kasus gitu kan. Dan setelah perjalanan hukum dia sepanjang tadi gue ceritain ya. Akhirnya sekarang kita masuk juga ke kasus terbarunya dia. Yang bikin dia juga keluar dan dihapus dari historinya WWE ya. Yang juga menjadi inti dari gonjang-ganjing dunia maya akhir-akhir ini tentang dia. Yaitu adalah laporan yang dibuat sama seorang korban juga yang tadi sempat gue ceritain masih anonim namanya. Sekarang namanya udah dibuka, namanya adalah Janelle Grant. Jadi sepanjang tadi gue ngomong lo harusnya sadar ya kalau ada namanya itu cuma 2 orang sebenarnya. Yaitu adalah Rita Chatterton yang mantan wasit WWF dan juga si Janelle ini. Sedangkan yang lainnya itu masih anonim dan belum dibuka ke publik kasus-kasusnya karena kan ada NDA tadi itu ya yang persetujuan dengan cara dibayar ya kan tutup mulut ya. Nah jadi yang bikin kasus ini meledak itu sebenarnya ada 2. Dimana yang satu itu WWE udah kontrak sama Netflix selama 10 tahun 2 hari sebelum kasus ini meledak. Dan satu lagi itu adalah si kasusnya Janelle Grant yang emang segitu pecahnya. Jadi ceritanya ini dimulai waktu si Janelle Grant ini ketemu McMahon di tahun 2019. Karena si McMahon itu kebetulan tinggal di penthouse apartemennya. Dan awalnya dia itu dikenalin sama orang dari apartemen itu. Karena si Grant ini lagi nyari kerjaan setelah orang tuanya meninggal gitu kan. Jadi ya kebetulan. Tapi setelah dia mulai dideketin sama si McMahon dan dikasih kado ini itu karena berhubung juga pengen dapet kerjaan ya. Si McMahon ini akhirnya mulai nyosor dan suka minta peluk katanya. Tapi keadaannya ini si McMahon cuman pakai kancut doang. Lo bayangin aki-aki bangkotan pakai dalaman doang minta dipeluk gimana coba rasanya kan? Pasti enak gitu ya. Tapi karena kepepet dan butuh kerjaan akhirnya si Grant ini mau direkrut ke WWE sebagai admin tim legal. Dengan syarat harus ngelakuin hubungan sama McMahon. Tapi setelah mulai kerja di bulan Juni 2019 si Grant ini malah pure jadi mainannya si McMahon. Dan dimanfaatin separah-parahnya yang bisa lo bayangin lah. Jadi dari yang awalnya cuma harus berhubungan sama si McMahon doang. Pada akhirnya ini orang harus dipaksa buat berhubungan sama orang-orang lain lo bayangin. Yang salah satunya itu si John Laurinaitis tadi. Salah satu eksekutifnya WWE di beberapa tahun ke belakang. Bahkan ini orang juga harus dipukulin, dipaksa main sama banyak bapak-bapak sekaligus. Dan kalau lu mau search juga ada leak dari messengernya si McMahon sama si Grant. Chat yang sangat menjijikan gitu.
Yang kata-katanya itu udah nggak ada obatnya. Jadi kalau yang nggak kuat ya nggak usah cari-cari, karena gue baca aja gue jijik banget gitu. Udah gitu si Grant juga sempat disuruh bikin konten sure buat salah satu talent atau atlet yang mau direkrut sama si McMahon ke WWE lagi. Jadi kayak bentuk rayuan lah supaya atletnya mau balik lagi ke WWE, dikirimin video ini cewek, lu bayangin. Yang walaupun ini talentnya nggak diekspos namanya siapa, tapi di laporannya itu ada keterangan kalau orangnya ini both a UFC fighter and a WWE talent. Yang bukan lain tertuju tentunya adalah ke Brock Lesnar gitu ya. Dari beritanya itu si atlet X ini sempat nyuruh si Grant buat videoin doi kencing, lo bayangin. Udah gitu dia juga sering dikata-katain lah sama si atlet X ini. Jadi emang ini perempuan udah bener-bener dihancurin sama si McMahon dan dijadiin bahan rekrut talent dan buat jadi hiburan teman sepergaulan dia yang kaya-kaya itu. Sampai memang setelah menjijikan itu ya, akhirnya di bulan Januari 2022, hubungan mereka ini akhirnya ketahuan sama istrinya si McMahon, yaitu adalah Linda McMahon. Dan dia ini disuruh buat menyudahkan hubungannya dengan surat kontrak NDA juga, yang uang ganti ruginya itu sebesar 3 juta US dollar. Si McMahon juga bilang kalau reputasi ini perempuan bakal hancur kalau sampai itu orang ngelaporin atau speak up ke publik soal masalah kejijian-kejijian yang dilakuin. Karena kan si McMahon udah punya banyak foto sure dia tentunya ya kan. Walaupun memang setelah ngebayarin 1 juta dolar ke si Grant, si McMahon sendiri gak ngelanjutin pembayaran ganti ruginya. Dan pelecehannya juga masih terus berjalan sampai bulan Maret 2022 di terakhir kali mereka ketemuan. Makanya gak heran kan kalau kali ini WWE benar-benar ngehapusin nama si McMahon dan berita terbarunya si Brock Lesnar juga udah dihapus. Jadi dari yang gue liat beritanya, merchandise si Brock Lesnar itu udah ditarik sepenuhnya dari WWE Euroshop. Tapi buat yang di Amerika masih dijual dengan didiskon semuanya. Jadi emang bener-bener gila banget ini ya, menggemparkan para fans wrestling yang besar banget di Amerika dan Eropa. Apalagi kabarnya si Grant juga diberakin guys, lu bayangin. Ini next level of Amber Heard menurut gua rasanya ya. Karena sampai diberakin. Menantunya si McMahon yang bukan lain adalah Triple H juga bilang kalau dia gak tahu apa-apa dan tidak baca lawsuitnya dan dia cuman see the positive dari si McMahon. Tapi memang mau gimana juga doi menantunya. Ya mau gimana lagi dia mau ngomong apa. Ngomong bacot dikit dikeluarin nanti Triple H kan. Banyak juga yang nge-blast si General Grant ini karena ini orang baru keluar setelah beberapa tahun. Why gitu pasti pertanyaannya kan. Udah gitu ada yang bilang kenapa diterima tawarannya si McMahon untuk dapetin bayaran. Walaupun memang ini juga ada karena berita-berita di media yang gue lihat itu jarang ada yang ngasih tahu background story-nya. Kalau ini orang memang lagi nyari kerja dan orang tuanya tuh habis meninggal, lagi depresi banget, butuh kerjaan, ketemu Vince McMahon, dipeluk, disayang, dikasih kerjaan. Makanya ya media-media yang ada sekarang juga banyak juga yang mungkin melakukan penggiringan opini ini ke terduga korban ini. Ya mungkin dibayar juga sama WWE. Ini sama aja lah. Kayak kasus-kasusnya Fox dan segala macam, Victoria's Secret segala macam, mereka punya PR buzzingnya sendiri dari media-media besar lainnya. Ya akhirnya memojokkan si korban. Ya menurut gue sih apa yang dilakukan sama korbannya wajar-wajar aja. Ini lawannya mega corporation man. Kalau misalnya nggak terlalu berhati-hati, bisa juga hilang, ya kan? Bisa juga udah nggak ada lagi di bumi. Jadi apa yang terjadi sama General Grant ini menurut gue adalah jalan satu-satunya mungkin bisa dia tempuh akhirnya dan kayaknya udah clear head juga. Jadi akhirnya baru terbukalah kasus Vince McMahon ini. Gue sih tidak pernah menyangka ya ini adalah salah satu figur yang mungkin dulu tuh gue suka banget. Bahkan gue main semua Smackdown pasti pengennya bisa nge-unlock Vince McMahon yang statsnya nggak tinggi-tinggi banget, tapi keren aja buat dipakai. Tapi ternyata sekarang akhirnya dihapus dari histori WWE, bahkan Brock Lesnar juga demikian. Dan apakah nanti banyak nama-nama lagi yang keluar? Ya dengan sebegitu banyaknya skandal WWE sebenarnya ini adalah yang terbesar. Tapi mungkin aja dengan adanya skandal ini, skandal-skandal yang lain soal WWE bakal kebuka. Tapi lagi kita tidak bisa memisahkan ya sebenarnya karakter dengan karyanya. Susah sekali untuk memisahkan itu. Tapi bagaimanapun WWE besar sampai detik ini, kita bisa menikmati karya-karyanya. Wrestler-wrestler yang luar biasa bagus banget dan talented banget dengan brandingan yang unik-unik. Tidak terlepas itu semua dari otak briliannya Vince McMahon sih. Jadi ya silakan tinggal kalian putuskan apakah kalian akan memboikot WWE atau tidak hanya karena kelakuan Vince McMahon yang sejijik ini. Berak guys. Gokil menurut gua. Fetish bapak-bapak kaya memang tidak bisa dikontrol ya. Sampai jumpa semuanya. Kalau kalian punya impresi terkait dengan Vince McMahon silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak kasus menarik yang bisa kita bahas. So see you on the next case guys.
I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.